Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap antum semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak Ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulang kembali materi sebelumnya tentang surat Al-Fatihah dan huruf hijaiyah. Namun sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Semoga anak Ustazah dipermudahkan oleh Allah dalam menerima pembelajaran dan memahami pembelajaran yang Ustazah berikan. Baiklah, anak-anak Ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, diharapkan anak-anak Ustazah semua dapat memahami surat Al-Fatihah dan kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, diharapkan anak-anak Ustazah dapat mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang anak-anak Ustazah silakan buka bukunya di halaman 24. Nah, sebelumnya anak Ustazah sudah melafalkan surat Al-Fatihah kan? Nah, bagi yang belum hafal dengan surat Al-Fatihah, silahkan anak Ustazah hafalkan kembali di rumah dengan mama ya. Nah, untuk yang sudah hafal, jangan sampai hafalannya lupa. Seringlah diulang-ulang dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu merupakan surat yang pertama kali kita temui ketika kita membuka Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga merupakan pembuka dalam Al-Quran. Nah, anak-anak Ustazah, bagi yang belum hafal surat Al-Fatihahnya, silakan dihafalkan kembali ya. Karena surat Al-Fatihah ini sangatlah istimewa. Surat Al-Fatihah selalu dibaca ketika kita melaksanakan sholat. Nah, anak-anak Ustazah, tahukah anak Ustazah bahwa surat Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Quran? Apa ya Ummul Quran itu? Ada yang tahu? Nah, artinya Ummul Quran itu adalah induk Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan induknya dari surat-surat yang ada di Al-Quran. Nah, begitulah keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada dua kandungan atau dua makna yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama, surat Al-Fatihah itu berisi kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Jadi Allah itu sangat menyayangi makhluknya dan tidak akan membeda-bedakan makhluknya. Allah menyayangi semua makhluknya, mulai dari manusia. Manusia itu baik yang kaya ataupun yang miskin, sama saja di hadapan Allah. Kemudian selain manusia, Allah menyayangi siapa? Allah menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Nah, jadi surat Al-Fatihah ini kandungan yang pertama adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua adalah perintah Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah kandungan ataupun makna dari surat Al-Fatihah. Selain itu, di dalam Al-Quran, tulisan yang kita lihat itu disebut juga dengan huruf hijaiyah.
Nah, huruf hijaiyah ini ditulis dengan bahasa Arab. Oke. Nah, ada berapa ya huruf hijaiyah itu? Anak Ustazah tahu? Nah, huruf hijaiyah berjumlah 29. Nah, kemarin anak Ustazah juga sudah melafalkan huruf hijaiyah kan? Ustazah yakin anak Ustazah semua sudah hafal huruf hijaiyahnya. Dan selain dihafal juga harus diingat. Misalnya, huruf hijaiyah setelah huruf alif berarti huruf ba. Nah, atau huruf hijaiyah setelah huruf fa. Huruf apa? Huruf qaf. Nah, kalau anak Ustazah sudah hafal semua huruf hijaiyah, insya Allah akan mempermudahkan anak Ustazah dalam membaca Al-Quran. Jadi semakin kita ingat dengan huruf hijaiyah, nantinya kita akan semakin lancar dan mudah untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang anak Ustazah silahkan buka bukunya di halaman 28. Sudah? Oke, kalau sudah, anak Ustazah bisa lihat seperti huruf di samping. Nah, ada tanda baca. Tanda baca itu terbagi menjadi 3. Oke, yang pertama ada tanda baca fathah, yang kedua ada tanda baca kasroh, dan yang ketiga ada tanda baca dhammah. Harus ingat ya tanda baca ketiga ini. Nah, ada banyak sekali tanda baca dalam Al-Quran. Namun, yang harus anak Ustazah ingat yang 3 ini dulu. Kalau dia garisnya di atas, itu namanya tanda baca fathah. Kalau garisnya di bawah, dinamakan tanda baca kasroh. Dan kalau dia tandanya seperti angka 9 berada di atas, dinamakan tanda baca dhammah. Tanda baca fathah berbunyi A. Tanda baca kasroh berbunyi I. Dan tanda baca dhammah berbunyi U. Selanjutnya, coba lihat di halaman 26. Ada huruf hijaiyah yang sudah diberi tanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Yuk kita baca bersama-sama. Yang pertama, A, I, U. Kemudian ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Nah, 3 ini dulu saya contohkan. Jadi, huruf hijaiyah yang diberi tanda baca ini bunyinya menjadi berubah. Misalnya, huruf hijaiyah jim, jika diberi tanda baca fathah menjadi ja, diberi tanda baca kasroh menjadi ji, dan diberi tanda baca dhammah menjadi ju. Seperti itu ya anak Ustazah. Nah, silahkan sekarang anak Ustazah buka di halaman 29. Nah, bisa anak Ustazah lihat di sini. Ayo kita lafalkan. Nah, jadi anak Ustazah, silahkan anak Ustazah hari ini tugasnya lafalkan sampai buku. Kemudian kirim ke Ustazah tugasnya. Selanjutnya, catat penjelasan Ustazah tadi tentang 3 tanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Baiklah anak-anak Ustazah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada hari Kamis nanti. Anak Ustazah silahkan kerjakan tugas yang Ustazah berikan. Jika anak Ustazah tidak paham, silahkan tanya ke Ustazah ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.